Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ustadz Bob Ananda kelas 3 dalam pembelajaran TIK. Kali ini kita akan melakukan review dari bab 1 sampai bab 5 tentang aplikasi Microsoft WordPad. Tentu yang pertama kali kita harus aktifkan adalah aplikasi Microsoft WordPad. Kita cari ya dari Start. Kita mulai Anda sekalian. Di menu file ini ya, di sini kita temukan ada perintah new untuk membuat lembar kerja baru kosong, open perintah membuka data sebelumnya yang sudah tersimpan, save simpan ulang, save as simpan dengan nama, print mencetak, page setup untuk mengatur halaman, exit keluar. Saya ulangi lagi, kata kunci yang akhirnya bisa memahamkan kita tentang perintah tersebut adalah new perintah membuat lembar kerja baru, open membuka, save simpan ulang, save as simpan dengan nama, print mencetak, page setup mengatur halaman, exit keluar. Kita coba misalnya tidak mengetikkan naskah ya. Misalnya kita ketikkan naskah Bob Syahrial Ghazali kelas 3A, sekolah di SD Al Furqon, Jember, cita-cita jadi dokter. Kalau mau menyimpan berarti klik file, save as. Misalnya kita simpan di dokumen ya, di alamatnya di dokumen. Kita beri nama cita-cita spasi Bob spasi 3A. Misalnya seperti itu. Formatnya adalah RTF, tipe penyimpanannya, tipe berkasnya adalah RTF. Klik save. Misalnya ternyata ada perubahan alamatnya, misalnya kita tambah alamat di Jember, misalnya begini ya, maka bukan pakai save as lagi, melainkan pakai perintah save, karena save adalah perintah simpan ulang. Selanjutnya, kalau kita mau menutup, boleh pakai perintah close ya, perintah close ini. Kita buka lagi dari awal. Misalnya saya membukanya pakai shortcut yang ada di layar ini ya, di depan. Klik satu kali, tekan tombol enter. Untuk membuka data sebelumnya, saya klik file, menu file, pilih perintah open, karena open adalah untuk membuka. Untuk membuka yang sudah tersimpan tadi, saya klik perintah open, kemudian cari berkasnya. Oh, ini ketemu ya, cita-cita Bob 3A. Klik open. Nah, sudah muncul ya. Selanjutnya kita mengatur tulisan. Pengaturan tulisan itu ada di sini anak-anak ya. Menunya home, grupnya font. Syarat mengatur adalah melakukan sorot. Sorot seperti ini ya. Diatur misalnya jenis tulisannya adalah Berlin Sans FB. Ukurannya adalah 20. Misalnya tebal ya. Warnanya misalnya kita pilih merah gitu.
Selanjutnya, kalau kita mau mengatur penggandaan dan pemindahan data, lokasinya di sini ya. Ini bab 3 ya. Ini bab 3 juga. Menggandakan syaratnya juga melakukan sorot. Ini sudah tersorot ya, ini sudah tersorot, atau saya ulangi sorotnya seperti ini cara menyorotnya ya. Klik copy untuk menggandakan. Copy untuk menggandakan. Klik 1 kali. Kemudian kita letakkan di ruang kosong seperti ini. Klik paste, atau dalam bahasa Indonesia artinya tempel. Nah, sudah ada 2 ya. Nih, sudah ada 2, sudah ada double. Ustadz, saya tidak suka Ustadz. Misalnya harus sekolahnya dulu baru kelas, misalnya seperti itu ya. Maka kita melakukan pemindahan data ya. Sorot seperti ini. Kita klik cut untuk memindahkan data ya, cut. Kita letakkan di sini, enter ya, letakkan di sini lagi, paste. Nah, ini kita baru delete. Nah, ini juga sama ya. Kita sorot, kita klik cut untuk memindahkan, letakkan di sini, kemudian klik perintah paste. Nah, kita delete agar naik gitu. Itu perintah menggandakan dan memindahkan data. Lantas kita mengatur paragraf ya, mengatur paragraf. Syarat mengatur paragraf juga melakukan sorot ya, sorot seperti ini ya. Setelah itu kalau mau rata tengah ya ini klik center ya. Rata kanan ini, rata kiri kanan begini. Nah, rata kiri juga begini. Kadang mirip ya, rata kiri dengan rata kiri kanan kadang mirip. Kemudian kalau mau diberi nomor tulisan itu berarti pilih yang ini ya. Start a list. Start a list. Ini perintah memberi nomor tulisan. Start a list adalah perintah memberi nomor tulisan. Klik panahnya, klik panah di sini. Kalau mau simbol berarti pilih yang ini, bullet. Kalau mau yang angka berarti pilih numbering ya. Kalau mau huruf pilih alfabet, mau yang kecil, yang besar, atau angka Romawi ya, Roman numeral. Boleh juga mau Roman numeral yang lowercase atau yang uppercase. Bebas sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita pilih yang angka ya. Ini kita hapus ya. Nah, begini. Selanjutnya, misalnya kita mau memasukkan gambar. Ya. Kita sekarang di bab 4 ya, di bab 4 mau memasukkan gambar. Misalnya kita masukkannya di bawah ya. Kita enter di sini. Pilih picture ya. Picture. Insert picture ya, pilih picture. Cari gambar yang dimaksud. Misalnya video project. Oh, tidak ada ya. Kita cari, kita extra large. Misalnya kayak coloring book, klik 2 kali. Klik 2 kali lagi. Oh, ini ada gambar gajah. Klik 1 kali. Klik open. Ketemu gambarnya ya. Nah, sudah berhasil memasukkan gambar melalui perintah picture ya. Ini. Selanjutnya kita masuk di editing ya, di grup editing ini ya. Oh ya, ini yang lupa memasukkan tanggal dan waktu ya. Saya enter, insert date and time, memasukkan tanggal dan waktu. Klik 1 kali, pilih terserah formatnya yang mana. Biasanya saya pilih yang ini ya, karena bisa menunjukkan hari. Friday 5 November 2021. Nah, itu cara memasukkan tanggal dan hari ya. Kemudian kita fokus ke grup editing ini ya. Kita fokus ke grup editing, mencari dan mengganti kata.
Misalnya ternyata kelasnya tidak sama gitu. Saya bukan kelas 3A, saya kelas 3D misalnya begitu ya. Klik find, kita cari dulu ya. Anggap saja ini sebuah naskah yang panjang, 3A gitu ya. Kita find. Nah, itu ketemu ya, langsung tersorot. Klik lagi. Nah, itu ketemu lagi ya. Itu cara mencari kata, Ternyata kita mau mengganti. Saya bukan 3A, saya 3D misalnya begitu. Berarti kita klik replace. Replace itu artinya mengganti. Find mencari, replace mengganti. Find mencari, replace mengganti. Mengganti kata, find mencari kata gitu ya. Klik replace, 3A diganti 3D begitu. Kalau klik replace berarti mengganti satu kali, sementara replace all mengganti semuanya sekaligus. Biasanya saya pilih yang replace all, lebih cepat. Klik replace all. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Wattpad has finished searching the document. Wattpad telah selesai mencari dokumen. Klik OK. Klik silang atau close. 3D ya, 3A berubah menjadi 3D semuanya. Itu bab 4. Sekarang bab terakhir, bab 5 untuk aplikasi Microsoft Wattpad tentang pencetakan. Cara mencetak adalah klik file, pilih print ya, pilih print. Klik file, pilih print. Kadang orang butuh mengatur naskah, maka orang tidak terburu-buru mencetak. Kadang orang butuh mengatur naskah, tidak terburu-buru mencetak, maka pilih yang print preview. Print preview ini Ustadz sebut sebagai tampilan sebelum pencetakan. Print preview ini ya, print preview ini Ustadz sebut sebagai tampilan sebelum pencetakan. Saya klik satu kali. Nah, tampilannya seperti ini ya. Mungkin kita mau atur zoomnya, mungkin kita atur 1 halaman atau 2 halaman ya. Kita ceki perlahan-lahan, mungkin seperti itu. Atau kita atur kertasnya di sini ya, melalui page setup. Mungkin kita perlu mengatur kertasnya. Mungkin kertasnya mau diganti letter misalnya begitu ya, posisinya mendatar misalnya begitu, atau alias landscape, mungkin seperti itu. Klik OK kalau sudah yakin begitu ya. Nah, kalau sudah, klik close print preview, untuk menutup. Selanjutnya kita mencetak karena sudah yakin misalnya. Kita klik file, print untuk mencetak. Boleh print di sini, boleh print di sini, terserah kamu. Boleh print di sini, boleh print di sini. Ya, misalnya kita pilih yang print di sini. Nah, mau dicetak seluruhnya satu kali atau ada pengaturan yang lain. Misalnya dicetak seluruhnya, tapi berarti pilih all ya kalau seluruhnya. All itu artinya seluruhnya atau semuanya. Kalau ini diganti 2, berarti nanti keluar kembar 2 ya. Dari printer akan keluar kembar 2. Kalau di sini diganti 3, berarti nanti keluar dari printer kembar 3. Begitu ya. Kalau ini dicetak secara melompat bisa. Melompat itu misalnya 1,3,5,6. Misalnya ini berhalaman-halaman, maka untuk mencetak secara melompat seperti itu, maka halaman 2, 4, mohon maaf ini 7 ya, 6 itu tidak tercetak. Yang tercetak adalah halaman 1, 3, 5, 7. Kalau mau urut juga bisa. Misalnya kita punya 10 halaman ya, yang mau dicetak halaman 1 sampai halaman 5, ya begini cara mengaturnya. Misalnya kita punya 10 halaman,
punya berhalaman-halaman naskah begitu ya, 10 halaman. Tapi yang kita mau itu yang dicetak hanya halaman 1 sampai halaman 5, ya begitu cara mengetiknya. Di sini ditaruh 1 ya. Number of copies itu adalah jumlah penggandaan. Page range itu artinya rentang pencetakan, mau halaman mana saja gitu ya. Kalau di sini diganti saya mau mencetak halaman 6 sampai halaman 10, ya begini cara mengetiknya. Berarti halaman 1 sampai 5 tidak tercetak, begitu ya. Saya kembalikan lagi. Karena saya biasanya kalau mau mencetak ya begini saja pengaturannya, simple ya. Number of copy 1, page range-nya all. Langkah terakhir mencetak adalah klik print, klik saja begitu. Nah, kalau mau membatalkan klik cancel. Baik, begitu tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat untuk memahami Microsoft Word. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.